Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di dalam pertemuan yang ke-6. Di dalam pertemuan ini kita akan belajar mengenai kelas metode. Apa yang akan kita titik beratkan nanti adalah ini tulisan dari Pak Nurul Huda tahun 9 Juni 2021 dari jagongoding.com. Kita akan belajar melalui tulisan beliau, walaupun slide materi sudah saya berikan. Kita akan nanti silakan dibaca ya. Nanti silakan baca materi yang sudah saya berikan, dan kita juga silakan nanti saudara juga belajar membaca. Saudara juga belajar dari tulisan dari jagongoding.com yang akan kita pelajari mengenai kelas metode pada Python. Baik, apa itu kelas metode? Baik, kita lanjutkan. Apa itu kelas metode pada Python? Kelas metode pada Python di sini definisinya adalah metode statis yang disandarkan langsung kepada sebuah kelas. Artinya kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Ingat ya, diberikan langsung, disandarkan langsung kepada sebuah kelas. Kita bisa memanggil fungsi tanpa harus membuat objeknya dahulu. Nah, kelas metode itu sama dengan static method, sama-sama statis, sama-sama bisa dipanggil secara langsung. Perbedaannya yang mana di dalam static method tidak memiliki informasi tentang kelasnya sendiri. Sedangkan kelas metode memiliki informasi tambahan tentang kelasnya sendiri. Diperhatikan, static method tidak memiliki informasi tentang kelasnya. Sedangkan kelas metode memiliki informasi tambahan tentang kelasnya sendiri. Untuk mendefinisikan static method, kita menggunakan dekorator yang namanya add static method. Sedangkan untuk kelas metode, kita menggunakan dekorator kelas method. Keduanya sama-sama bisa dipanggil secara langsung. Saudara lihat di sana ya. Ini kelas metode, nama kelas, titik nama fungsinya. Tapi kalau dari objeknya, static method, nama kelas dalam kurung, titik nama fungsinya. Nah, apapun parameter pada kelas metode, akan selalu ada tambahan parameter pertama yang merupakan kelasnya sendiri. Kita lihat di sini bagaimana cara membuat kelas metode pada Python. Kita cukup menuliskan dekorator kelas metode sebelum mendefinisikan fungsi. Nah, ini saudara lihat nih, kelas metode. Nama kelasnya, saudara lihat di situ ada manusia, nama kelasnya manusia yang memiliki dua fungsi. Fungsi init dan fungsi pengertian. Di dalam kelas manusia terdapat variabel yang diberi nama jumlah tangan yang nilainya 2, yang memiliki tipe data integer. Di dalam fungsi init ada parameter self dan nama, di mana ini adalah deklarasi untuk instance variabel. Di dalam fungsi pengertian ada parameter CLS, di mana di dalam fungsi pengertian nanti akan mencetak tulisan manusia memiliki dalam kurung kurawal di sini ini parameternya titik jumlah tangan. Nah, kita panggil fungsi pengertian di sini. Panggil secara langsung, manusia titik pengertian, panggil via objek. Nah, ini adalah yang disebut dengan metode statis. Seseorang sama dengan manusia. Seseorang ini nama variabelnya, manusia ini adalah nama kelasnya tanpa nama. Nah, itu nama parameternya di sini. Isi parameternya yaitu adalah tanpa nama.
seseorang titik pengertian. Seseorang titik pengertian, seseorang ini adalah objek yang kita buat di luar kelas. Pengertian adalah fungsi yang ada di dalam kelas manusia. Outputnya sama, manusia memiliki 2 tangan. Nah, saudara lihat di situ. Ini manusia tanpa nama. Nah, saudara lihat di situ. Saudara lihat di situ tidak mencetak tanpa namanya ya. Nah, ya langsung manusia memiliki 2 tangan. 2 tangan. Penjelasannya di sini. Parameter pertama dari kelas metode selalu merupakan kelasnya sendiri. Parameter pertama ini ya. Misalkan kelas metode dengan nama pengertian berada dalam kelas manusia. Maka parameter pertama yaitu CLS adalah kelas mahasiswa. Oh, paham ya di sini ya? CLS ini adalah parameternya, nilainya, yang mana ini masuk ke dalam kelas manusia ya. Kelas manusia. Berada dalam kelas manusia. Ini kelas manusia ya, bukan mahasiswa ya. Parameter pertama tidak harus bernama CLS. Parameter pertama tidak harus bernama CLS. Bisa bernama apa saja, akan tetapi isinya tetap sama, yaitu kelasnya sendiri. Berbeda dengan static method yang tidak memiliki parameter tambahan apapun kecuali parameter asli. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Penjelasan ini ya. Seseorang sama dengan manusia. Seseorang adalah nama variabelnya yang kita deklarasikan di luar kelas manusia. Nah, untuk memanggil via objeknya di sini, nah, saudara lihat di situ. Oke, ini penjelasannya yang tadi sudah kita jelaskan. Parameter pertama tidak harus bernama CLS. Ya, ini CLS. Parameter pertama tidak harus CLS. Pertanyaannya kenapa ini ada? Kenapa ini ada parameternya CLS di-create? Kenapa ini di-create? Ini digunakan karena di dalam fungsi pengertian ada perintah print. Nah, saudara lihat di situ, di dalam perintah print tersebut, itu kita langsung memanggil variabel jumlah tangan. Variabel jumlah tangan. Dalam memanggilnya, kita memerlukan parameter ini. Parameter ini. Nah, parameter ini dikerjakan karena terdapat sebuah nilai di sini tanpa nama nilainya ini, nilai dari parameter CLS ini, manusia tanpa nama. Nah, manusia ini adalah kelasnya. Pengertian ini adalah fungsinya, di mana di dalamnya terdapat parameter CLS yang nantinya akan memanggil jumlah tangan yang berada di dalam kelas manusia tersebut. Paham ya? Parameter pertama tidak harus bernama CLS, bisa bernama apa saja, akan tetapi isinya tetap sama, yaitu kelasnya sendiri. Berbeda dengan static method yang tidak memiliki parameter tambahan apapun kecuali parameter asli. Kapan kita harus menggunakan kelas method? Untuk fungsi-fungsi yang berkaitan secara langsung dengan instant variable, tadi yang self init ya, gunakan instant method. Untuk fungsi-fungsi yang bersifat utilities, bantuan, tidak berkaitan secara langsung dengan instant variable, gunakanlah static method. Dan untuk membuat factory method, hampir sama dengan constructor dengan use case berbeda, kita bisa menggunakan class method. Nah, ini prakteknya nih. Membuat factory method menggunakan class method. Factory method ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat instan dari suatu kelas. Hampir sama seperti constructor. Constructor itu adalah suatu cara untuk menginjeksikan atau memasukkan nilai.
Hanya saja kita bisa membuat variasi berbeda dari konstruktor yang asli. Kita bisa memanfaatkan kelas method untuk membuat factory method. Perhatikan ya. Kita memanggil library datetime. From datetime, kita akan memasukkan tanggalnya, date. Ada kelas mahasiswa. Lihat itu. Di dalam kelas mahasiswa ada fungsi init, ada kelas method, ya. Dekoratornya kelas method, ada fungsi berdasarkan tahun lahir, di mana parameter CLS ada nama dan tahun lahir. Lalu di sini ada static method, fungsinya ada fungsi apakah sudah tua, ada nama parameternya yaitu adalah usia. Di dalam static method ada juga fungsi str yang sama seperti fungsi init kalau saudara lihat itu ya. Nah, sekarang kita bisa membuat instan dari kelas. Ini kelas mahasiswa ini. Ini kelasnya kelas mahasiswa ini ternyata. Kalau tadi kelas mahasiswa ya, kelas manusia ya. Dengan dua cara, langsung dari konstruktornya, membuat instan dari kelas mahasiswa dengan cara langsung dari konstruktornya. Nah, ini kelas method atau static method. Lalu lewat kelas method yang bernama berdasarkan tahun lahir. Berdasarkan tahun lahir. Nah, perhatikan contohnya di sini. Cara pertama, langsung dari konstruktornya. Wahid sama dengan mahasiswa. Mahasiswa itu adalah nama kelasnya. Wahid Abdullah, nilainya, 0,25. Print Wahid. Nah, print Wahid. Di sini otomatis dia akan mencetak isi di dalam kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa nanti, silahkan dilihat, ada Wahid Abdullah yang nanti berumur 25. Nah, ini. Nih, saudara lihat itu. Saudara lihat di situ. Langsung dari konstruktornya, yaitu memanggil kelas mahasiswa. Nah, manggil kelas mahasiswa dengan memberikan variabel objek di situ, yaitu Wahid. Nah, cara kedua, Landis. Ini adalah nama variabelnya. Sama dengan ini lewat kelas method. Nah, bisa dilihat ya, lewat kelas method. Mahasiswa titik, ini adalah nama kelasnya. Berdasarkan tahun lahir, ini adalah fungsinya. Di mana di situ ada CLS, nama dan tahun lahir, Landis. Landis Febri 1995. Nah, ini pada saat ini dipanggil, otomatis kita akan mengaktifkan berdasarkan tahun lahir, tahun sekarang. Nah, ini dia akan menghitung tanggal sekarang berapa, tahun sekarang berapa. Usianya tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, itu ya. Nah, ini caranya. Apakah usia 40 tahun sudah tua? Mahasiswa, ini adalah nama kelasnya. Titik, apakah sudah tua? Ini adalah fungsi dari static method. Nah, ini. Kalau dia berumur 40 tahun, otomatis namanya ini lebih besar dari 35. Dinyatakan tua kalau lebih besar dari 35. Nah, saudara lihat di situ fungsi dari apakah sudah tua. Usia lebih besar dari 35. Di sini nilainya adalah 40. Nah, untuk langsung dari konstruktornya di sini, Wahid Abdullah usianya 25 tahun. Nah, Wahid Abdullah usianya 25 tahun. Ini ya, langsung dari kontraktornya. Wahid Abdullah ini usia 25 tahun. Ini langsung kita injeksikan, kita langsung mendeklarasikan nama Wahid Abdullah ini nilainya 25. Nah, paham ya? Lalu cara yang kedua, lewat kelas metodenya, di sini menentukan kita isi tahun lahirnya. Tahun lahirnya 1995. Landis Febri usia 26 tahun. Di sini akan mencari yang namanya fungsi berdasarkan tahun lahir dan menghitung usianya berapa dengan rumus variabel yang kita deklarasikan di dalam fungsi berdasarkan tahun lahir.
Oke, kalau yang langsung dari konstruktornya, nah ini nama usia. Sehingga nanti akan mencetak ini di sini. Nah, apakah usia 40 tahun sudah tua? Otomatis true. Kenapa? Dia mendeklarasikan fungsi apakah sudah tua ini, usia di sini variabelnya lebih besar dari 35. 40 lebih besar dari 35, true. Nah, ini memanfaatkan operator boolean. Nah, itu untuk pertemuan hari ini, di mana kita simpulkan contoh-contoh yang ada di dalam script tersebut. Kelas method hampir sama dengan static method. Kita resume ya. Kelas method hampir sama dengan static method, di mana keduanya disandarkan kepada sebuah kelas alih-alih pada instan atau objeknya. Kelas method memiliki informasi tentang kelasnya sendiri, sedangkan static method tidak. Kelas method didefinisikan dengan dekorator kelas method, add kelas method, sedangkan static method dengan dekorator add static method. Kelas method itu cocok digunakan untuk factory method, seperti constructor, akan tetapi dengan variasi yang berbeda. Sedangkan static method lebih cocok digunakan untuk fungsi-fungsi utilitas yang tidak berhubungan secara langsung dengan atribut sebuah kelasnya. Nah, sebagai bentuk keaktifan saudara, kehadiran saudara pada siang hari ini, silahkan nanti menjelaskan mengenai pemahaman saudara dari penjelasan saya, yaitu factory method. Apa itu factory method? Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, silahkan nanti membuat contoh seperti apa factory method tersebut. Nah, silahkan membuat new discussion di diskusi pertemuan yang ke-6 dan diberi judul, nama, dan NIM saudara untuk judul new discussion-nya. Lalu pesannya adalah jawaban dari pemahaman saudara mengenai factory method yang sudah saya berikan tadi uraiannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.